Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sedang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan menjelaskan pada khutbah Jumat ini tentang perusak agama. Ada orang hidup di dunia ini kerjaannya merusak agama. Dua komunitas di permukaan bumi, Pak. Penjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjuang menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang dicintai Allah di permukaan bumi. Dan ada orang-orang yang hidup di dunia ini kerjaannya merusak agama Allah. Walaupun sebenarnya agama Allah akan tetap ada sampai hari kiamat. Yuridullahu an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Karena sebagian anak muda di masa sekarang, siapa orang kafir? Mereka mengatakan orang kafir itu orang yang tidak punya agama. Orang Nasrani bukan kafir, Ustaz, karena dia punya agama. Maka definisi kafir orang yang tidak beragama Islam, yang kepalanya tidak pernah sujud ke permukaan bumi Allah. Mereka ingin menghilangkan cahaya Allah di muka bumi ini. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, tetapi Allah tidak ingin cahaya itu hilang. Walaupun orang-orang kafir membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Perusak agama yang pertama adalah kebodohan. Kita ini manusia bodoh, Pak. Sehebat apapun kita belajar agama, kita menuntut ilmu agama Allah, hukum asalnya kita semua orang bodoh. Dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, mentauhidkan Allah, semua para nabi mengatakan mereka juga orang-orang yang bodoh. Namun orang yang beriman kepada Allah, mereka diberikan hidayah untuk mentauhidkan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Bani Israel, wahai Musa, buatkan kami berhala, buatkan kami patung,
sebagaimana sebagian manusia punya berhala dan patung itu. Jadi permintaan Bani Israel minta dibuatkan berhala. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh semuanya. Orang yang melakukan kesyirikan itu orang bodoh. Dan kalimat bodoh disematkan kepada pelaku kesyirikan, kalimat sopan. Karena kalimat ini dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian menyuruh menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Islam tidak pernah ingin kita jadi orang bodoh, jemaah. Karena kebodohan dalam agama tidak akan pernah bisa membuat kita takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah hanya orang-orang yang berilmu. Seorang dai ngomong tentang neraka Allah, orang yang berilmu menangis dan ketakutan. Namun orang yang tidak mengerti tentang akhirat, ini ustadz sedang dongeng, kata dia. Muslim ketika disampaikan tentang neraka Allah, dongeng itu neraka. Padahal orang-orang Yahudi di masa Salman Al-Farisi, Yahudi ini mengakui tentang murninya agama Nabi Muhammad, tentang sempurnanya agama Nabi Muhammad. Berkata orang Yahudi ini, allamakum nabiyakum kulla syai', allamakum nabiyukum kulla syai'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian itu telah mengajarkan semua perkara kepada kalian. Hatta al-khira'ah, sampai cara buang hajat ada dalam Islam, Pak. Maka perkara pertama yang merusak agama Allah, kebodohan yang selalu ditanamkan dalam diri seseorang. Yang kedua, perusak agama adalah harta. Ini fitnah yang paling besar menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sebagian orang berjanji sama Allah, ya Allah, kalau saya punya duit banyak, kalau saya punya harta banyak, lanasaddaqanna, saya benar-benar akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan kami benar-benar mau jadi orang soleh. Orang banyak bicara seperti itu, Pak. Ustaz, saya kalau kaya, saya jadi orang soleh, Ustaz. Apa kata Allah? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka minta kekayaan di dunia, Allah kasih mereka kaya raya, Allah kasih harta sama mereka. Bakhilu bih, kemudian mereka menjadi orang yang paling bakhil. Tadi janji, Pak, kalau saya punya harta, saya bersedekah, ya Allah. Dikasih harta sama Allah, pelit, gak peduli dengan nafkah sama orang tuanya, gak peduli dengan adik kandungnya yang susah, gak peduli dengan pamannya yang susah, gak peduli dengan tetangganya yang kelaparan. Tadi janji sama Allah mengsedekah, datang harta jadi fitnah. Apa hukuman bagi orang-orang yang seperti ini? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yalqauna. Kami akan masukkan kemunafikan di dalam hati mereka. Allah Maha Adil, Pak. Ketika Allah memasukkan seorang hamba ke neraka, Allah tidak pernah salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Ini ada orang-orang hidup di dunia mengatakan Allah zalim, Allah enggak peduli sama saya.
Padahal dia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sholat gak sholat, disuruh sholat ke Jumat ke masjid gak sholat. Sebagian orang datang sholat Jumat ke masjid ketika malaikat sudah menutup buku catatannya. Sibuk dengan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang kafir itu urusan dunia nomor satu. Urusan dunia nomor satu. Kalau sudah urusan akhirat, mereka menjadi orang-orang yang paling lalai. Dan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu merusak agamaku. Kalau kita tanyakan kepada mayoritas orang yang hidup sekarang, kalau seandainya antum meninggal dunia, antum lebih takut keturunan antum miskin atau kaya? Kita kau tanya sama orang, Pak, kalau engkau besok meninggal dunia, kamu takut enggak kalau anak kamu miskin? Mayoritas manusia mengatakan, saya takut kalau keturunan saya miskin, Ustaz. Padahal Nabi SAW tidak pernah takut umatnya miskin. Kemiskinan tidak membuat umat Nabi Muhammad itu terjatuh lebih besar daripada kekayaan. Mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak takut umatku menjadi orang fakir. Tapi yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan untuk mereka. Fatanafasuha kama tanafasuna min qablikum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu, dan kalian hancur sebagaimana hancurnya orang-orang sebelum kalian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam hidupnya diberikan pilihan oleh Allah. Dan ingat jemaah, kebanyakan yang merusak agama itu orang-orang pembesar. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, kata Allah, kami lihat di negeri itu orang-orang kayanya, orang-orang yang mewah hidupnya melakukan kerusakan dan maksiat. Fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan negeri mereka sehancur-hancurnya. Maka jangan khawatir kalau anak kita miskin, jangan khawatir kalau keturunan kita susah hidupnya, jangan khawatir. Justru yang kita khawatirkan kalau anak keturunan kita tidak ngerti masalah agama, gak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, tidak ada perjuangannya membela sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, minta kepadamu hidayah, minta kepadamu ketakwaan ya Allah, minta kepadamu kemuliaan, dan minta kepada Allah kecukupan dalam hidup. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaannya masing-masing. Umat Nabi Musa cobaannya lain lagi, umat Nabi Yunus cobaannya lain lagi, umat Nabi Nuh cobaannya lain lagi. Umat Nabi Muhammad cobaan terbesar mereka ada pada urusan harta-harta mereka. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perusak agama yang berikutnya adalah menolak yang namanya kebenaran. Hidup sesuka hati, hidup semaunya,
beragama semaunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agama ini ada yang punya, Pak. Agama ini ada pemiliknya. Agama ini sudah ada aturannya. Dan Nabi SAW ketika meninggalkan umatnya, meninggalkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, agama itu sudah sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun. Antum ingat ini baik-baik. Tidak ada satu pun jalan membuat kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah jelaskan cara solat, cara zikir, cara umrah, cara haji, cara muamalah, lengkap dalam Islam. Dan tidak ada satu pun jalan ke dalam api neraka kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun." Bukankah di dunia telah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kalian? Sebagian orang dibacakan Al-Qur'an di hadapannya, imannya tidak beriman, Pak. Dibacakan tentang hadis-hadis Nabi kepadanya, tidak ada iman di hatinya. Dan ingat, yang namanya kebenaran itu mutlak. Ada orang mengatakan, Ustadz Fulan, Tuan Guru Fulan, Kiai Fulan telah menemukan 1500 hukum fikih dalam Al-Quran yang selama ini tersembunyi. Gulu. Dia mengatakan, guru saya telah menemukan 1500 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Wahai saudaraku, tidak ada satu pun ilmu yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji tentang kitabullah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya inilah Al-Qur'an yang mendatangkan hidayah, kabar gembira kepada orang-orang yang beramal saleh. Maka gembirakanlah hati antum hidup di atas agama Allah. Gembirakan hati kita dan berjalan di atas kebenaran, penuh dengan keberanian, sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan agama ini. Terkadang iman kita terlalu lemah. Dibicarain orang sedikit, imannya jatuh. Dicela orang sedikit, tidak mau menegakkan sunnah. Ketika Nabi SAW di Makkah, ketika beliau sedang berada di sisi Ka'bah, maka datanglah sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mata nasrullah?" Wahai Rasulullah, kapan Allah tolong kita, kapan? Kata Nabi SAW, "Innakum qaumun tasta'jilun." Kalian ini orang-orang yang tergesa-gesa. Bukankah sebelum kalian ada orang karena mempertahankan agamanya, mempertahankan dirinya agar tidak terjatuh kepada dosa dan maksiat, tubuh mereka digergaji menjadi dua. Ada orang-orang terdahulu yang imannya luar biasa, badannya digergaji menjadi dua, tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau kita sudah mengagungkan agama Allah, maka semakin dunia itu di hati kita hina, tidak bernilai. Ana akan tutup dengan sebuah kisah dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, jemaah sekalian, maka di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah menghadiahkan kepada Ummul Mukminin 1000 dinar. 1000 dinar, Pak. Itu kurang lebih 4 miliar. Diberikan di pagi hari kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di sore hari sudah habis dibagikan. Beli mobil, beli rumah mahal, apalagi riba, enggak. Dikasih kepada orang-orang fakir yang beriman.
pendidikan Nabi Muhammad kepada istrinya Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. 4 miliar tadi pagi dikasih hadiah, sore hari sudah habis semuanya. Ini jiwa orang yang beriman kepada akhirat. Ini jiwa orang yang tahu tentang mahalnya akhirat Allah. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang berjuang, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.